ngalamin satu ketika rezeki itu datang aja dengan cara yang gak disangka-sangka. Lagi pengen sesuatu, tiba-tiba temen lama nelfon, "Bu, gimana kabarnya?" Alhamdulillah baik, kok gak ada kabarnya nih lama-lama. Iya, inget gak 2 tahun lalu saya pinjam duit sama ibu? Oh iya ya, sampai lupa loh. Iya, waktu itu kan ibu ngasih pinjam duit ke saya. Saya ingat itu pinjaman dari ibu, itu buat modal usaha saya. Alhamdulillah Bu, sekarang modalnya sudah balik, udah ada untung pula, udah maju usaha saya mau balikin uangnya. Saya lupa. Emang berapa ya waktu itu saya pinjemin uang ya? Nggak banyak sih Bu, tapi alhamdulillah 5 juta aja. Tapi pertanyaan saya, kira-kira ada nggak sih orang, ada sih, tapi kira-kira banyak nggak sih orang yang kalau ngeluarin duit minjemin duit ke orang terus dia lupa? Ada nggak? Ada, tapi banyakan yang lupa, banyakan yang ingat. Banyakan yang ingat ya. Kadang-kadang kita ngasih pinjam ke orang terus tiba-tiba kita lupa gitu pernah minjemin orang. Ada, tapi kebanyakan kita ingat terus. Nih udah 2 tahun belum bayar, udah 3 tahun belum balik duitnya gitu ya. Tapi bisa jadi Allah kirimkan rezeki dari yang nggak disangka-sangka. Kenapa? Karena kita yakin. Karena kita yakin dan kita bertawakal. Dan ketika ada ujian datang kepada kita yang bikin kita gelisah, nggak berlama-lama. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau emang ada rezekinya nggak bakal kemana-mana. Ya. Kemudian wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupin kok. Jangan takut. Ketenangan itu datang sebab kita bertawakal kepada Allah. Ketenangan itu datang sebab kita yakin ada Allah yang akan membantu kita kapanpun dan dimanapun. Selagi kita ikhtiar dan selalu bertawakal, maka insya Allah Allah akan cukupkan semua apa yang kita inginkan. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah yang akan menetapkan, Allah itu yang akan menjalankan semua urusan-urusan kita. Allah Maha Penentu yang terbaik. Jadi makanya yang pertama jemaah sekalian, kalau ada gelisah di hati kita, cemas di hati kita, sandarkan kepada Allah. Mungkin ayat ini bisa menjadi obat bahwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kirim rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal. Jadi pokoknya baik sangka aja gitu sama Allah. Nih kadang-kadang mohon maaf lagi makan tahu sama cabai, yang dimakan cabai duluan. Begitu cabai dimakan, terus mau makan tahunya, tahunya kesenggol orang, jatuhlah tahunya. Belum 5 menit, belum sekian detik, ambil. Begitu mau diambil, diinjak pulang sama orang. Berarti apa? Bukan rezekinya. Udah di depan mulut, jatuh, bukan rezekinya. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, ada orang sakit nih, dalam keadaan koma, udah dikasih makanan lewat selang tiba-tiba keluar, emang bukan rezekinya. Orang yang sakit aja dalam keadaan yang tidak sadar dimasukin makanan dari selang kemudian keluar lagi, emang bukan rezekinya. Kita nyuapin orang, ada yang ketelan, ada yang keluar itu bukan rezekinya. Itu semua kehendak Allah. Tapi ketika rezeki kita jauh di seberang lautan, emang Allah tentukan rezeki buat kita, Dia akan tahu jalan menuju kepada kita. Jadi yang penting tawakal, yang penting ikhtiar, yakin dengan semua ketentuan Allah. Selama kita berserah diri kepada Allah, Allah cukupin. Tenang aja ya, insya Allah. Baik, yang kedua jamaah sekalian, bagaimana supaya mendapatkan hati yang tenang? Yang kedua adalah tentu disempurnakan dengan perbanyak berdoa. Nggak cukup hanya ikhtiar, nggak cukup hanya tawakal, tapi minta sama Allah, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, niscaya aku pasti akan mengabulkannya, aku akan memberikannya. Doa itu senjata kita ya Bu. Doa itu senjata kita. Kita nggak bisa apa-apa. Kita pengen sesuatu, nggak ada yang bisa kita lakukan selain kita ikhtiar, selain kita berserah, tambah lagi berdoa. Yakin doa kita diijabah selama 3 hal. Kita nggak syirik kepada Allah, kita nggak menduakan Allah. Apa nih makna syirik Bu? Mohon maaf, yang namanya syirik ada syirik besar, ada syirik kecil.
Cuma kadang-kadang syirik yang kecil kita suka nggak sadar. Apa syirik yang kecil? Kita mengharap sesuatu pujian, pujian atau apresiasi itu dari manusia. Padahal kita ibadah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik-syirik kecil. Dan ada juga termasuk syirik yang mendekati syirik yang, bahkan ini syirik yang besar. Ini syirik yang besar jamaah sekalian. Apa syirik yang besar? Percaya selain kepada Allah. Maaf. Contoh. Apa? Ke Gunung Kawi. Pengen kaya yang instan, ke Gunung Kidul, ke Gunung Kawi. Emang ada apaan di Gunung Kawi? Emang ada apaan di Gunung Kidul? Pokoknya gunung aja gitu ya. Pengen kaya ke Mbah apa gitu namanya. Tapi begitu kita datang ke rumahnya pun juga jelek. Kan logika kita di mana? Kita pengen maju, kita pengen kaya, kita pengen uang. Tapi kenapa kita datang ke satu tempat, yang tempat itu pun yang punya rumahnya reot rumahnya. Lah. Tapi ustazah, ini kayaknya nih anak saya kena ilmu hitam. Maka sepertinya saya harus balas dengan ilmu hitam. Itu pemahaman yang salah. Hancur tambah hancur. Jangan pernah melawan ilmu. Yang namanya santet ada, yang namanya sihir ada, tapi jangan dilawan lagi dengan ilmu hitam. Lawan dengan ilmu yang paling tinggi, ilmu dari Allah, yaitu Al-Quran. Ya, bacain Quran, doa. Nah, jadi jamaah sekalian, tuh kadang-kadang suka kita sepelein gitu. Ada orang yang kayaknya pinter nih, bener nih, kok ketika dia tahu aja nih gitu ya. Ya karena jamaah sekalian, setan itu akan datang kepada orang tersebut untuk membisikkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita. Maka sesungguhnya pasti mereka mendapatkan bantuan dari jin. Jin yang membisikkan itu semuanya. Untuk apa? Untuk mengelabui kita, menurunkan, memerosotkan keimanan kita. Jadi udah jangan percaya yang begitu-begitu. Insya Allah, orang sini mah insya Allah gak ada ya. Tapi kadang-kadang ada ujiannya ketika emang ilmu, sekali lagi ilmu hitam itu ada, ilmu santet ada, sihir ada, tapi jangan diobati, jangan dilawan dengan ilmu hitam lagi jadi sama. Tapi obati dengan kita berzikir, Al-Quran, kita sholat, itulah obat yang tertinggi ya. Nah jadi hati-hati. Doa semua akan diijabah selama yang pertama tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, selama dia tidak durhaka sama orang tua. Selama dia gak durhaka sama orang tua, yakin doanya mustajab. Yang ketiga, selama dia tidak makan makanan yang haram. Selama dia tidak makan makanan yang haram, dia memastikan dirinya iffah, suci, berhati-hati dalam asupan makanan. Pakaian yang dia pergunakan juga pakaian yang halal, bukan yang haram, maka yakin doanya diijabah. Cuma kadang doa nggak kontan. Minta sekarang belum tentu sekarang langsung dikasih. Ada waktu yang terbaik. Allah lah yang maha mengetahui kapan itu yang terbaik ya. Jadi yang kedua adalah perbanyak berdoa. Ada gelisah di hati, ada kepinginan sesuatu belum tercapai keinginannya, minta sama Allah dengan cara berdoa. Jamaah sekalian, doa yang paling tinggi doa dalam Al-Quran. Doa yang dalam Al-Quran. Jadi kalau ibu baca Quran, kan ibu kan tilawah dulu nih, ibu tahsin dulu sebelum kajian di sini ya. Maka ketika ibu membaca Quran, kemudian menemukan doa-doa, maka doa itu salin ke buku. Itu doa yang paling istimewa. Kenapa? Karena doanya sumbernya dari Allah, dari Al-Quran. Doa yang kedua adalah yang terbaik, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Atau apa aja doa yang diajarkan sama Nabi. Yang ketiga, doa yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama. Yang keempat, doa yang permintaan kita, harapan kita, keinginan kita dengan bahasa kita. Karena hakikat doa adalah ucapan permintaan dari bawah ke atas. Tidak harus di atas sajadah doanya, tidak harus dalam keadaan menggunakan mukena doanya, tapi kita lagi di jalan, kita bisa berdoa. Lagi tiduran,
tiba-tiba kita membayangkan suatu kita gak enak di hati, kita pengen sesuatu, ucapkan itu permintaan itu kepada Allah. Permintaan itu menjadi doa. Jadi doa kapan saja, di mana saja. Yakin kayak gini Bu, sesuatu sudah dilakukan. Apa? Seorang anak minta kepada orang tuanya. Kalau orang tua udah tahu apa keinginan anaknya, maka yakinlah satu masa pasti akan dikasih sama orang tuanya. Ya, yang penting ibu udah tahu kapan ibu punya rezeki, ibu bisa beliin saya. Yang penting ibu udah tahu keinginan saya, jadi ibu bisa memberikan yang terbaik. Nah, Allah Maha mengetahui, tapi Allah pengen tahu, pengen lihat kesungguh-sungguhan kita meminta. Sekali lagi, Allah Maha mengetahui segala hal. Allah Maha mengetahui, tapi Allah pengen lihat kesungguh-sungguhan kita untuk mendapatkan itu. Minta nggak sama Allah? Kayak gini Bu, ibu nggak dibeliin HP baru sama suami. Kenapa? Suami nggak tahu handphone ibu rusak. Kata suami nggak bilang sih handphone kamu rusak, kan saya jadi nggak beliin. Saya pikir handphonenya baik-baik aja. Tapi ketika kita udah bilang, ayah handphone ibu rusak nih, kalau ada rezeki boleh ya gantiin. Artinya kan pesan kita udah sampai, permintaan kita udah sampai ke suami. Ada kalanya ketika suami punya rezeki, ingat istrinya pengen punya handphone baru, akhirnya dibeliin. Jadi ketika sudah disampaikan kepada Allah, yakin ada waktu di mana Allah memberikan itu semuanya. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdoa. Insya Allah. Ada orang Bu doa berhenti, kenapa? Gak sabar. Bukan karena gak sabar doanya kurang panjang, tapi seminggu doa belum dikasih, berhenti doanya. Begitu sebulan doa terus menerus tapi belum dikasih sama Allah, berhenti berdoanya. Padahal sesungguhnya adalah yang namanya berdoa itulah adalah doa dengan penuh pengharapan, doa dengan penuh kesungguh-sungguhan, doa dengan benar-benar minta kepada Allah dengan yakin pasti akan dikasih dan diijabah. Ya, baik. Nah, itu jadi berdoa. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, apa yang menyebabkan hati kita tenang? Yang ketiga adalah sibukkan diri kita dengan zikir. Sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Kalau lagi gelisah, kemana tempat menenangkan hati dan diri? Yaitu kepada Allah. Dengan cara apa? Zikir. Dengan cara apa? Baca Quran. Ya Ustazah, saya nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena sedang haid misalnya. Zikir. Ini ibu-ibu masih pada haid kan? Saya tahu sih mana yang mudah, mana yang Jadi kalau misalnya kita sedang haid lagi gelisah, Ustazah mau wudhu nggak bisa, mau sholat juga nggak bisa, ya udah zikir. Apa zikiran yang paling baik? Zikir apa aja? Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Tapi yang paling kita bisa baca adalah istighfar. Istighfar. Ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Kenapa istighfar Ustazah? Bukankah afdhalu zikri la ilaha illallah? Bukankah zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah? Betul. Tapi ada sebuah dalil, pesan dari Nabi, bahwa kata baginda Rasul, man lazimal istighfar, siapa yang merutinkan baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, sempit hatinya akan menjadi lapang, wa min kulli hammin faraja, segala sesuatu masalah pasti akan ada jalan keluarnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kirimkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka dengan baca istighfar. Makanya setiap hari istighfar aja. Ada sebuah kisah Bu yang pernah viral, dan memang ini juga dicantumkan dalam sebuah kitab. Pernah dengar kisah tentang salah seorang pembuat roti dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Pernah ya? Itu sebuah bukti bahwa dengan dia melazimkan baca istighfar, maka dia bisa bertemu dengan seseorang yang sangat dia kehendaki. Singkat aja, mungkin ada yang ngomong belum tahu Ustazah. Jadi ada salah seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hanbal dari kota Baghdad, Irak. Hatinya seorang ulama tersebut,
Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali atau mazhab Hambali yang bisa dipakai ilmunya ya, kajian fikihnya, itu condong hatinya pengen berangkat ke kota Basrah, jaraknya mungkin sekitar 2-3 jam lah, pengen berangkat aja gitu, nggak ada tujuan. Begitu sampai di sana, karena nggak ada tujuan, nggak ada tempat, tidur di sebuah masjid. Begitu mau masuk ke dalam masjid, sama merebotnya nggak boleh. Pak, maaf, nggak boleh tidur dalam masjid. Berarti merebotnya nggak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya Imam Ahmad tidurlah di luar, di pelataran kayak semacam ini, tidur di pelataran masjid. Merebotnya juga bilang, Pak, maaf, pelataran juga nggak boleh. Jangan tidur di pelataran masjid. Itu pada malam hari. Bingung Imam Ahmad bin Hambal. Baiklah, kalau di dalam masjid nggak boleh, di luar masjid pun nggak boleh. Ternyata di samping masjid ada rumah tukang roti. Rumah tukang roti, melihat orang yang punya rumah tersebut, melihat ada siapa tuh, ada apa tuh. Ternyata yang punya rumah pun juga nggak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Pak, tidur di rumah saya aja, kalau emang nggak boleh tidur di masjid. Tapi rumah saya sangat sederhana, saya cuma pedagang roti, saya cuma pembuat roti. Kata Imam Ahmad, ya nggak apa-apa, tidur di situ aja. Karena memang saya juga besok saya akan melanjutkan perjalanan dan saya nggak tahu tempat tujuan saya kemana. Saya mau jalan aja gitu, mau safar aja. Tidurlah Imam Ahmad bin Hambal di rumah tukang roti tersebut. Tapi rumahnya kan nggak kayak zaman sekarang ya Bu, kayak kamarnya, dapurnya, enggak. Rumahnya lepas aja gitu. Tidur. Kemudian yang punya rumah nggak tidur. Tapi ketika malam itu yang punya rumah karena tukang roti giling gandum. Sepanjang giling gandum yang dibaca adalah istighfar. Istighfar. Imam Ahmad penasaran, datengin atau nyamperin itu yang lagi bikin roti, yang lagi giling gandum. Fulan, yang punya rumah, Fulan, aku tadi nggak tidur, aku liatin engkau giling gandum sambil baca istighfar. Betul Pak? Nah, si yang punya rumah belum tahu itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Betul Pak, ini amalan saya. Setiap hari, setiap saya melakukan kegiatan, pasti lisan saya usahakan baca istighfar. Kata Imam Ahmad, apa yang kau dapati dari istighfarmu? Kata yang lagi giling gandum, yang punya rumah, setiap keinginan saya pasti dikasih sama Allah. Semua keinginan saya dikasih sama Allah, kecuali satu, belum dikasih sama Allah. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya pengen banget ketemu sama ulama besar dari kota Baghdad, Irak, bernama Imam Ahmad bin Hambal. Takbir Imam Ahmad bin Hambal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahukah kau? Ini yang menyebabkan aku berangkat ke kota Basrah. Inilah yang menyebabkan aku nggak boleh tidur di dalam masjid. Inilah sebabnya aku nggak boleh tidur di pelataran masjid. Inilah sebabnya aku tidur di rumahmu malam ini. Aku ketahuilah, aku adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dipeluk luar biasa. Sebab baca istighfar. Ya, tapi tetap ikhtiar, berserah diri kepada Allah. Jangan pengen dapat kerja setiap hari istighfar tapi nggak mau keluar ikhtiar. Pengen punya duit istighfar terus tapi nggak ada ikhtiarnya. Nah, jadi perbanyak berzikir istighfar, akan menenangkan hati. Alhamdulillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, udah hati akan tenang. Dan jamaah sekalian, ada kunci obat hati kita, yaitu apa? Baca Quran. Yang ibu lakukan sebelum kajian itu tahsin Quran, itu udah bener banget Bu. Kalau setiap hari ibu membaca Quran untuk nenangin hati, itu udah bener banget. Syifaun lima fis sudur. Quran itu obat, penawar hati kita. Kalau zohir, luka, diobatin pakai sesuatu yang ada alkoholnya atau sesuatu ada antiseptiknya, sembuh, ada obatnya. Tapi kadang ngobatin jiwa kita gimana? Ya mungkin kecewa, yang mungkin sedang kesel, yang mungkin sedang sedih. Ternyata obat ruh kita, obat jiwa kita, yaitu dengan Al-Quran. Makanya ibu, kalau ada orang masih gampang sedih, berarti kurang zikirnya, kurang baca Qurannya. Tapi kalau ada orang yang setiap hari merutinkan baca Quran, yakin hidupnya gak akan pernah sedih. Sedih wajar, kecewa mungkin sesekali, iya, tapi gak akan berkepanjangan. Jadi jamaah sekalian, untuk menghilangkan kekecewaan, menghilangkan kegelisahan, yaitu jangan jauh-jauh dari Allah dengan cara berzikir dan juga membaca Al-Quran. Insya Allah. Kan Quran itu kita sedang berdialog kepada Allah.
Kalau kita lagi baca Quran, seolah-olah kita sedang berdialog kepada Allah. Makanya coba kalau habis baca Quran, apa doanya? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili fannahar waj'alhu lana itu doa. Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah kasih sayangi kami dengan bacaan Quran kami. Allahumma rahamna bil Quran. Terus apa lagi? Waj'alhu lana hujjah. Jadi karena nanti Al-Quran menjadi penolong kami. Ya, jadi setiap baca Quran bukan hanya ketika tahsin lagi rame-rame, di rumah juga ketika baca Quran sekali sempetin 2 hal, Bu. Yang pertama baca tadi Allahumma rahamna bil Quran, itu doa buat kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah sempetin baca Fatihah buat hadiah orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena hadiah orang tua itu diantara yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Ada yang harian Fatihah, Quran. Ada yang mingguan Qalbul Quran, Yasin. Ada lagi yang bulanan atau tahunan Khatmil Quran, khatamin Quran, hadiah buat orang tua kita. Ya, jadi orang tua kita udah meninggal dunia, ibu ketika setiap tahsin selipin tuh niat ini hadiah buat orang tua saya. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan Quran yang kita baca, apalagi kita belajar tahsin, belajar makharijul huruf, belajar tajwid, mudah-mudahan dengan belajar kita Quran, insya Allah akan menjadi syafaat buat kita. Dan pasti ketika kita belajar Quran, hati kita akan tersiram dengan cahaya-cahayanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah orang yang tiap hari baca Quran sedih banget enggak? Sedih mah ada. Masa manusia nggak sedih? Pasti sedih, tapi sedih banget enggak. Kenapa? Karena hati selalu dilindungi, diselimuti oleh cahayanya Al-Quran. Ya, baik. Apa aja? Mau istighfar, takbir, tahmid, tahlil, sholawat, baca sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang keberapa? Yang keempat. Ya, ini juga penting. Di antara cara kita menghilangkan, wahai ibu-ibu, wahai perempuan, wahai siapapun kita, cara kita menghilangkan yang namanya kegelisahan adalah jangan terlalu overthinking sama masa depan. Jangan terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan. Kalau hidup kita kan zaman dulu, zaman lampau, zaman sekarang, zaman depan. Kalau hidup kita masih terlalu memikirkan masa lalu, penyesalan masa lalu, ya nanti jadi stres. Mikirin masa lalu, penyesalan, nanti jadi stres, nggak bisa move on. Kalau kita terlalu mikirin masa depan yang belum tentu terjadi, nanti akhirnya jadi overthinking, terlalu mengkhawatirkan, stres juga, sedih juga, gelisah juga. Tapi karena kita sekarang berada di masa kini, yang lalu dijadikan pelajaran, yang ke depan boleh kita pertimbangkan, boleh kita persiapkan. Hidup zaman sekarang adalah bagaimana kita menjadi yang terbaik. Kalau sekarang yang terbaik, ke depan pasti juga akan lebih baik. Kita hari ini adalah kita yang kemarin. Kita hari ini adalah proses kita yang kemarin. Kalau pengen ke depannya baik, maka mulailah hari ini menjadi orang yang baik. Kalau pengen ke depan lebih baik, maka hari ini mulailah menjadi orang yang baik. Ya, semua itu ada prosesnya. Ya, jadi ya sekalian, kita hidup di masa kini. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Allah sudah mengatur segala-galanya dengan hal yang terbaik. Maka bismillah, hari ini lakukan yang terbaik. Yang masa ke depan boleh diikhtiarkan, boleh dipersiapkan, tapi jangan terlalu mengkhawatirkan. Kadang-kadang terlalu mikirin masa depan, masa yang berikutnya kita jadi pusing sendiri, kita jadi gelisah hati, kita jadi gak nyaman. Padahal kita punya Allah. Allah maha mengatur segala-galanya. Allah gak akan pernah sia-siakan. Ketika setiap
seorang hamba yang sudah berusaha ikhtiar maksimal, pasti Allah akan berikan ketentuan yang terbaik. Ya, jadi yang berikutnya adalah jangan terlalu overthinking, jangan terlalu khawatir. Insya Allah dengan berserah. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka jadilah kita ini berpikir selalu positif. Hati-hati pikiran negatif kita bisa jadi kenyataan. Jangan mikir yang enggak. Istilahnya gitu ya, kalau kata orang dulu, jangan mikir yang enggak, udah mikir yang benar aja, pikir yang positif aja. Insya Allah yakin aja. Ya. Nah ini yang terakhir jamaah sekalian, yang kelima. Yang kelima adalah kenapa kita gelisah? Kenapa kita nggak tenang? Mungkin karena kita mencoba membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kita melihat sesuatu yang belum kita miliki. Mungkin karena kita masih merasa kurang. Jadi yang kelima adalah kunci ketenangan dalam hidup kita adalah fokus dengan apa yang sudah kita miliki, bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Artinya apa? Bersyukur. Yang sudah Allah kasih udah banyak banget ini. Kalau kita ngelihat orang, ya Allah, dia jalan-jalan lagi, kita nggak kemana-mana, liburan, nggak kemana-mana. Suami mainin burung mulu, kita ubak-ubak dapur mulu, tetangga udah jalan-jalan lagi. Padahal kita alhamdulillah meskipun di rumah nggak kecukupan makan, ada tempat bernaung, ada tempat istirahat, makanan pun juga ada, mau ngajinya gampang, kaki masih sehat, mau kemana aja bisa. Jadi fokus kepada kelebihan yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah siapa dia, orang-orang yang berada di bawah kita. Kalau kita melihat orang yang di bawah kita, maka kita gampang jadi orang yang bersyukur. Kadang-kadang kenapa gelisah? Karena mungkin pencapaian seseorang sudah lebih daripada kita. Padahal emang udah masing-masing takarannya. Ya, Bu, kita boleh nggak iri sama kesuksesan orang? Boleh. Kalau irinya untuk memotivasi, namanya ghibthah. Pengen kayak dia. Kok dia bisa jalan-jalan? Mungkin dia sering nabungnya. Oh, kenapa dia sukses? Mungkin karena dia telaten dalam usahanya. Kenapa dia pinter? Karena dia rajin belajarnya. Itu termotivasi, namanya ghibthah. Boleh. Tapi kalau kita melihat kelebihan orang, tapi kita gelisah sebab kita nggak suka, sebab kita belum sampai ke pencapaian itu, dan kita bahkan pengen menghancurkan kelebihannya, itu namanya hasad, penyakit hati. Ini yang berbahaya. Kalau kita punya penyakit hati namanya hasad, pengen kelebihan seseorang itu hancur, maka semua kelebihan kita, semua ibadah kita akan hilang seperti api yang memakan kayu. Gak ada tersisa. Naudzubillah. Hati-hati, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Hati-hati dengan sifat hasad. Hati-hati ketika melihat kelebihan orang dan kita nggak suka, sehingga kita gelisah, nggak bisa tidur, karena hasad akan memakan kebaikan-kebaikan kita seperti api memakan kayu. Jadi kalau nih mungkin di hati kita, di diri kita nih ada ngelihat orang, ya Allah dia sukses lagi, udah bangun rumah lagi, udah jalan-jalan lagi, udah beli gelang lagi, udah tambah mobil baru lagi, itu terkadang bikin kita gelisah. Tapi coba kembali kepada kehidupan kita, apa yang Allah sudah berikan kepada kita, maka ayo kita syukuri. Karena takutnya, Bu, ya, man u'tiya nikmatan walam yashkur suriba walam yashkur. Ketika dikasih nikmat kita nggak bersyukur, dicabut, ditarik apa yang sudah kita miliki tanpa kita sadari. Alhamdulillah, kita ngeliat orang aja, kita ngeliat kelebihan orang aja, kita ngeliat kesuksesan orang aja gitu, sehingga kita gelisah, nggak tenang. Justru kelebihan orang buat kita jadi motivasi. Tapi ketika ada kelebihan orang, jangan sampai kita iri. Ya, khawatirnya kalau kita iri, fokus dengan kelebihan orang, nikmat kita nanti dicabut sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi jamaah sekalian, baik kita sebagai seorang istri, kadang-kadang melihat kelebihan orang lain, ngelihat istri orang lain. Kita sebagai seorang ibu ngelihat anak orang kok kayaknya sukses, anak orang kok kayaknya bisa berhasil, bisa menggembirakan orang tuanya, atau kita ngelihat kehidupan orang lain yang lebih maju daripada kita, ambil pelajaran. Ya, ambil pelajaran artinya ada apa? Kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa sukses? Kita ambil ilmunya. Boleh tanya, kenapa sih anak kamu bisa taat banget sama kamu? Anak kamu kenapa sih bisa dengar banget ucapan kamu? Nah, itulah ilmu yang bisa kita ambil. Pengen iri dan kita pengen mencontoh, itu baik.
Tapi kalau ada sebuah kelebihan tapi kita ingin menghancurkan kelebihannya, itu masuk ke dalam penyakit hasad. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah dengan mensyukuri, fokus kepada kelebihan kita, maka yakinlah kita akan menjadi orang yang bersyukur, hati kita akan semakin tenang. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi jemaah sekalian, sekali lagi namanya kita manusia punya akal pikiran, punya hati. Kalau kita nggak mikir, berarti kita nggak sehat. Allah berikan akal pikiran, maka dipergunakan akal pikiran kita untuk mempersiapkan masa depan. Tapi jangan terlalu mengkhawatirkannya. Selalu isi hari-hari kita dengan rasa syukur, ya, sambil kita yakin, ikhtiar, yakin Allah Maha Penentu yang terbaik, bertawakal kepada Allah. Jangan lupa berdoa setiap hari, dekati Allah, bersandar dengan Allah. Dengan kita membaca Al-Quran, maka yakin kegelisahan itu akan semakin hilang. Kalau ada gelisah, jangan cari ketenangan di tempat yang salah. Kalau lagi gelisah, cari ketenangan di tempat yang salah, maka kita akan semakin salah. Tapi kalau lagi gelisah, cari tempat di tempat yang baik, maka kita akan semakin jadi baik. Contoh, ada orang yang diuji dalam kehidupannya, kemudian dia jadikan majelis taklim, majelis ilmu, kumpul di kajian menjadi tempat pelariannya. Itu bagus. Dia akan terbimbing, gelisahnya akan diobati, dan jalannya akan diarahkan. Tapi mohon maaf, ada orang yang diuji, misalnya mohon maaf ditinggal oleh kekasih, ditinggal oleh pasangan, meninggal dunia, atau bangkrut usahanya, stres, akhirnya aduh, saya ke klub malam aja deh, atau saya ke tempat-tempat yang akhirnya bikin memabukkan supaya lupa masalah. Enggak selesai masalahnya, justru timbul masalah yang baru. Kita semakin jauh sama Allah. Jadi jamaah sekalian, kalau mungkin kita sedang menghadapi ujian, menghadapi sekarang masalah, atau khawatir di masa mendatang, mungkin ada gelisah dalam hati, maka cari kegelisahan, cari obat dari gelisahnya di tempat yang benar. Seperti di mana? Yang tadi, Al-Quran, zikir, sholat, kajian, ya, kumpul di tempat-tempat orang yang baik, yang saling memotivasi. Insya Allah gelisah akan semakin hilang. Sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya, kalau lagi gelisah, lihat apa kelebihan yang sudah Allah berikan kepada kita. Setidak-tidaknya Allah kasih kita sehat, kaki kita bisa jalan, mata kita bisa melihat, makan gak kesusahan. Sekurang-kurangnya nikmat yang paling besar kadang orang lupakan, iman ada dalam hati kita. Insya Allah gak ada kalimat gak bersyukur. Banyak banget nikmat yang Allah sudah berikan, kadang-kadang kita lupa syukurnya sebab kita fokus kepada kelebihan orang lain. Jadinya bikin hati kita gelisah. Nauzubillah min dzalik. Baik jamaah sekalian, itu aja ya, 5 hal. Pertama, kita yakin dengan semua yang Allah tentukan pasti yang terbaik sambil kita bertawakal. Yang kedua, yuk berbanyak berdoa. Doa bukan hanya pakai bahasa Arab, doa tidak harus di atas sajadah, tapi kita minta kepada Allah kapanpun, dimanapun, itu pun berdoa. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berzikir. Deketin hati kita dengan Quran. Setiap hari baca Quran, yakin gak akan pernah gelisah kita, gak akan pernah susah hati kita. Ya, zikir, istighfar, baca sholawat, apapun, pasti hati kita gak akan pernah sepi, gak akan pernah gelisah. Dan jangan terlalu berpikir, terlalu mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi. Jangan terlalu memikirkan negatif-negatif di masa depan yang belum tentu terjadi. Namanya overthinking. Pokoknya tugas kita sekarang jadi orang yang baik, pasti Allah akan tentukan kehidupan kita baik. Kemudian lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita, insya Allah kita nggak akan pernah berhenti bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan 5 hal itu bisa menjadi motivasi kita sama-sama agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur, selalu sabar, dan insya Allah yakin bahwa Allah senantiasa mendampingi kita, maka kita nggak layak untuk bersedih hati dan bergelisah hati. Amin ya rabbal alamin. Baik saja, kita buka sesi jawab ya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan Ibu Haji Fitarina, kemudian mungkin nanti yang di belakang ya. Baik, sebentar. Silakan Ibu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema yang sangat bagus ya Ustazah, Ya, Masya Allah. karena kecemasan ini sepertinya sudah menjadi tren saat Ya. ini Ustazah. Ya, Mungkin di usia-usia kami seperti ini, alhamdulillah udah ya, sudah kenyang makan asam garam udah ya. kenyang dengan kecemasan. Ya, Yang betul. saya herankan itu Ustazah, anak-anak, Yes. contoh anak saya di umur 25 tahun aja itu sibuk sekali dengan kecemasan atau istilahnya anxiety disorder ya Ustazah. Itu ada sedikit ke psikolog, sedikit ke psikiater. Ya. Padahal kan dalam Al-Quran juga bilang itu sudah lama dijelaskan oleh Allah bagaimana mengatasinya. Ya. Sekarang yang saya tanyakan Ustazah, ternyata ngaji udah Ustazah, zikir udah, masih aja ada Iya. itu Ustazah. Iya. Kecemasan-kecemasan itu sedikit ada muncul, digede-gedein semakin gede. Iya. Nah, yang lebih untuk menenangkan itu apa kira-kira Ustazah? Kalau seorang ibu ini kayaknya kalau masalah ekonomi, suami kayaknya udah khatam. Udah. Sekarang yang lagi tren ini masalah anak Ustazah. Saya pribadi terus terang sering mengkhawatirkan tentang anak-anak Iya. saya. Baik. Bagaimana Ustazah? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Saya langsung jawab dulu ya. Jamaah sekalian, Ibu Vita tadi bertanya anak. Ya. Ibu, jangankan ibu, saya aja punya anak. Usia 21 tahun, perempuan, kebetulan sekolahnya juga di Mesir ya. Itu karena tinggalnya jauh dari saya, sehingga kekhawatirannya terkait apa? Pertama terkait ujian, terkait kehidupan, nanti mau jadi apa, kemudian macam. Jadi anak saya sendiri itu perempuan itu selalu curhat kepada saya terkait dengan khawatir berlebihan. Mungkin bukan anak saya aja, mungkin bukan anak Ibu Vita aja, tapi semua. Kenapa? Karena memang mereka belum berpengalaman dalam kehidupan. Kalau ibu-ibu kan berpengalaman semua. Kita khawatir, kita pernah khawatir Bu di zaman dulu, tapi begitu melewati masa ternyata enggak terjadi apa yang kita khawatirkan, maka kita akan semakin tenang. Jadi kita nih udah lebih berpengalaman hidup sehingga kita cemasnya enggak terlalu lama-lama gitu. Tapi kalau anak sekarang, karena saya ngalamin, anak saya sendiri pun juga curhat sama saya, cerita sama saya, cuma karena khawatir nanti ujiannya gimana ya Ma, aku udah berusaha tapi soal berjam-jam cuma karena dia udah ujian, dia udah belajar, tapi takut hasilnya nggak bagus. Nanti kalau hasilnya nggak bagus, maka dia nggak bisa naik kelas. Kemudian kalau nggak bisa naik kelas, dia akan kemana? Nah, itu kan belum tentu terjadi. Ya, jadi menurut saya ini secara pribadi, ya. Menurut saya, hal yang sangat-sangat mudah untuk merubah keadaan kecemasan, udah zikir, udah sholat, udah kajian di majelis, udah dengar nasihat, udah. Tapi hal yang paling sangat efektif adalah komunitas, pertemanan, komunikasi. Ya, kenapa? Karena dia akan mendapatkan solusi instan. Anak cemas, kitalah yang menjadi obat. Buka komunikasi dua arah. Jangan biarkan anak cemas sendirian. Kita harus berinteraksi dua arah. Apa nak yang kamu cemasi? Maka kita terus memberikan suplemen, bukan obat tapi suplemen. Kalau obat sekali minum sembuh, tapi belum tentu jangka panjang. Ya, udah kamu gak usah khawatir, pokoknya tenang, mama urusin, selesai tuh. Tapi itu obat hanya instan, dalam jangka pendek dia tenang. Tapi ketika dia menghadapi masa depan, karena dia selalu diberikan obat instan oleh kita, maka kedepannya dia nggak bisa menghadapi masalah itu. Tapi berikan suplemen kan jangka panjang, suplemen herbal kan jangka panjang. Ibu harus buka komunikasi dua arah, karena anak sekarang ini lebih perlu dengan komunikasi. Nggak perlu ke psikiater, nggak perlu ke psikolog. Kita sebagai ibu yang sangat punya kedekatan emosional, kedekatan hati harus menjadi obat pertama buat mereka. Khususnya kalau kecewa dari sisi anak. Cari waktu yang baik, tempat yang baik, santai, quality time bersama mereka, curhat, me time bersama anak. Lalu ada komunikasi dua arah. Kita yang udah berpengalaman bagi ilmu pengalaman kita kepada mereka. Enggak kok nak, mama juga dulu pernah ngalamin kayak begitu, tapi nggak sesuai, nggak seperti itu juga.
Kemudian mereka ngomong lagi. Nah, inilah diantaranya kesabaran kita sebagai orang tua, ya. Jadi komunikasi paling enak Bu kalau anak ada bareng, kita bisa ngobrol sekamar, ngobrol di kamar sambil ngopi, sambil ngeteh, santai, berjam-jam, hati ke hati, bicara yang sangat mendalam. Itu menjadi suplemen buat mereka, sehingga mereka akan percaya diri lagi, mereka akan bisa move on lagi. Jadi teman bicara itu sangat penting. Kalau anak, jadikanlah kita sebagai teman bicara mereka. Ujian saya, anak saya itu juga overthinking. Anak saya pun juga di usia 21 tahun juga banyak mengkhawatirkan banyak hal. Cuma karena tinggalnya di luar, sehingga komunikasi kita hanya lewat video call. Tapi itu pun saya usahakan semaksimal mungkin. Kenapa? Dia butuh kita. Apalagi kalau yang di sini enak, ajak ngomong, nah yuk ngobrol yuk, bikin suasana yang mengasyikkan. Apa yang disuka? Mau nongkrong di kafe, deep talk sama ibu dan anak, oke. Ya, deep talknya di kafe sambil minum kopi, sambil makan kue, oke. Di restoran berdua, oke. Di mobil pun oke. Artinya, kalau kita pengen mengobati kegelisahan, overthinking dari anak-anak kita, maka kitalah hadir sebagai obat buat mereka. Bukan obat, mohon maaf, tapi suplemen. Kalau obat kadang-kadang kita nggak sabar, ya. Obat itu kan instan, begitu minum obat langsung hilang pusingnya. Udah pokoknya beres itu semua, mama yang akan hadepin, kamu gak usah khawatir. Tapi si anak nggak tahu bagaimana solusinya. Dia tahu ibunya aja yang beresin masalahnya, tapi di tahun mendatang ketika dia menemui masalah yang sama, ya ibu nggak ada, biasanya ibu yang beresin masalah ini. Tapi ketika ada deep talk, nah begini, nah begini, masuk ke dalam pikiran dia tahu solusinya. Ke depan dia bisa menjadi anak yang bukan saja sekedar hilang kecemasannya, tapi dia bisa move on dari segala masalah, dan dia ke depan menjadi anak yang lebih mandiri lagi. Makanya buka komunikasi anak sama orang tua. Wahai bu, kita paling demen kalau ngobrol bestie, curhat, nggak gibah, tapi mencari informasi tetangga. Nggak gibah itu bukan gibah. Sama aja ya. Kita asik kalau ngomong sama teman tuh, wah bisa berlama-lama. Tapi kadang-kadang kehilangan waktu kita bicara bersama anak. Mereka butuh kita. Mereka overthinking, mereka khawatir, mereka kadang nggak percaya diri. Kitalah harus menjadi obat, menjadi suplemen buat mereka. Diusahakan. Nggak dalam waktu singkat, sekali, 2 kali pertemuan nggak bisa. Tapi insya Allah lama-kelamaan dia akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, nggak punya sifat cemas, sebab kita sebagai orang tua, baik ibu ataupun ayah, yang meningkatkan dan menjadikan booster buat mereka. Gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Karena pengalaman juga mas saya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan ilmunya pada saya. Semoga apa yang telah diberikan bermanfaat bagi saya. Yang ingin saya tanyakan, menjadi perempuan dan ibu tanpa adanya saya rasa cemas dan kekhawatiran. Saya baca surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la in sakartum la azinanakum wa la in kafartum inna hadzal masyadid. Bila mana engkau bersyukur, Ya. Akan ditambah nikmat. Ya. Oleh kafartum, azab Allah maka sangat pedih. Ya. kita yang ingin saya tanyakan, saya sudah bersyukur dan sudah berterima kasih kepada Allah, tapi rasa khawatir dan cemas itu ada pada saya. Saya ingin tips-tipsnya aja dan doa-doanya kepada Ustaznya yang saya ingin tanyakan itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bersyukur, udah sholat, udah ngaji, udah baca Quran, kok masih gelisah ya Ustazah? Apa amalannya? Gitu ya. Sebelum amalannya, satu dulu, sebab cemasnya apa? Akar permasalahannya apa? Jadi kita harus cari tahu apa yang menjadikan asal muasal kita ini punya sifat cemas. Cari tahu dulu supaya kita tahu masalahnya.
Oh cemas karena suami nih ustazah, maaf ini kok kayaknya lain nih model-modelannya nih gitu, kayaknya agak-agak berubah nih, pulang malam nih kalau berangkat wangi banget gitu misal. Atau misalnya cemas nih terkait dengan orang tua ya, cemas dengan kesehatan, maka cari tahu dulu sebab kecemasannya dan cari tahu obatnya. Contoh, kan beda-beda kecemasannya. Tadi mengenai anak yang cemas dengan ujian, maka kita motivasi belajar. Nah, ketika belajar pasti proses itu pasti tidak akan hasilnya pasti tidak akan mengecewakan kita kan gitu. Nah, kecemasan itu sebab apa? Cari tahu dulu. Maka ketika kecemasan itu kita tahu permasalahannya, tahu sebabnya, kira-kira apa solusinya? Maaf, cemas banget ustazah dengar ini, mohon maaf ya, mohon maaf. Cemas banget ustazah, ini kayak kecemasan paling tinggi nih. Cemas banget dengar berita dari dokter bahwa mendapatkan penyakit yang berat gitu. Cemas kan? Tapi kan tentu bukankah likulli da'in dawa, bukankah setiap penyakit ada obatnya? Maka kita ikhtiar, tadi yang saya katakan ikhtiar, yakin Allah berikan terbaik, berdoa kepada Allah, tugas itu cuma itu. Ya, cemas nih ustazah, dengar kabar sih, baru dengar kabar doang. Katanya suami suami kayaknya agak-agak gimana gitu ustazah, di luar tuh bahkan punya simpen apalah gitu ya. Ya misalnya itu kan gelisah, dan gelisah itu kita cari obatnya. Boleh ikhtiar, kita boleh komunikasi, kita boleh bertanya, cari solusi dari semua. Jadi jangan, kita harus cari solusi. Akar permasalahannya kita obatin dulu, apa sumbernya, dan ketika kita sandarkan semua kepada Allah, pasti solusinya yang terbaik. Ya, gelisah, yes, baca Quran, yes, berzikir, yes, bersyukur. Tapi ketika ada gelisah, cari tahu kenapa gelisahnya, maka cari tahu obatnya, dan obatnya jangan jauh-jauh dari Allah. Gelisah ustazah, saya kayaknya akan di PHK misalnya gitu. Ya, itu kan gelisah, bagaimana nanti ekonomi keluarga saya misalnya gitu ya. Oh itu permasalahannya, maka kita cari ikhtiar. Kalau memang itu benar-benar terjadi, kita ikhtiar untuk mencari peluang usaha yang lainnya sambil bertawakal kepada Allah dengan cara yang halal. Jangan akhirnya mentang-mentang di PHK, udah yang penting duit deh, halal haram nggak apa-apa deh. Nah itu jadi salah lagi. Nah jadi sebelum melakukan amalan-amalan baik, doa, zikir, maka obati kegelisahan itu, obati kecemasan itu. Sekali lagi, kecemasan berbeda-beda. Ketika kita sudah tahu bagaimana sumber masalahnya dan kita obati dari semua masalah itu, insya Allah semuanya akan lurus, siratal mustaqim, jalurnya benar. Nah, untuk masalah ketenangan, untuk masalah kecemasan, ya udah, intinya kalau mau instan lagi, yang lebih ekstrim lagi, jangan pernah tinggalin sholat malam. Karena orang yang sholat malam, orang yang istiqomah sholat malam, Allah akan kirimkan bala bantuan yang tidak dia sangka-sangka. Allah akan segera berikan jalan keluar. Allah akan cepatkan doa yang dia inginkan. Allah akan berikan segala hal yang ia mau. Ya, jadi gelisah itu selain baca Quran, selain berzikir, tapi setiap malam kalau kita punya masalah, maka minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir, karena di waktu sepertiga malam terakhir itulah Allah sedang melihat dan Allah sedang berjanji bahwa siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan berikan ampunan. Siapa yang berdoa pasti akan aku berikan. Nah, jadi selain kita mencari tahu solusi permasalahan gelisah itu, kedua adalah hidupkan malam dengan sholat malam, akan menemukan ketenangan. Karena kita sedang bermesra dengan Allah, kita berdua dengan Allah. Orang semua lagi pada tidur, kita sedang khusyuk. Minimal kita panggil nama Allah, 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 akan menemui ketenangan dalam hati. Coba aja, ibu rasain kalau lagi gelisah, jangankan sholat malam, lagi sholat fardu, lebih tenang,
lebih khusyuk. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita tenangi masuk ke dalam lautan doa, seolah-olah kita sedang berada di hadapan Allah, sebenar-benar di hadapan Allah. Yang kita minta kepada Allah, saya mau ini, istighfar, doa Allah. Itu sholat fardu aja bisa bikin kita hanyut gitu. Apalagi kalau kita lagi punya masalah. Lebih-lebih lagi di sepertiga malam terakhir, orang lagi lalai, orang lagi pada tidur, hening malam, tapi kita bermunajat. Itu seolah-olah kita disiram dengan cahaya kebaikan, cahayanya Allah, yang setelah itu kita jadi tenang banget. Ketika kita udah tahajud, sholat subuh, tahajud, doa, sholat, zikir, sholat subuh, ya, baca doa azkarus shabah wal masa, doa pagi dan petang. Kita tuh ketika beraktivitas lain tenangnya, karena kita selalu mendapatkan ketenangan dan keyakinan bahwa Allah nggak pernah ninggalin kita, gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustazah yang telah memberi saya ilmu yang bermanfaat. Pertanyaan saya mengenai kecemasan dan gelisah di dalam hati. Begini Ustazah, sering dalam hati itu muncul perasaan curiga atau perasaan buruk terhadap orang. Contoh, jika ada sesuatu barang yang hilang. Terus belum kita cari udah perasaan mungkin dia ini yang ambil, tapi itu perasaan dalam hati. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan perasaan ini kalau terbukti memang orang itu tidak bersalah, saya harus minta maaf kepada dia? Terus untuk menghilangkan selalu perasaan buruk dalam hati yang mencurigai orang ini gimana Ustazah? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita kalau berprasangka buruk itu adalah sesuatu yang Allah larang pasti ya. Nah, jadi jawabannya gini. Kalau kita berprasangka buruk terus tiba-tiba kita tuduh dia, enggak. Maka apa sebaiknya? Minimal istighfar. Ya, minimal istighfar. Kenapa? Karena kita sudah memiliki hati yang kotor, berprasangka buruk tentang dia. Cukup. Apakah perlu kita katakan kepada orangnya? Gak usah. Kita udah minta ampun kepada Allah. Maafin ya Mbak, kemarin aku yang menuduh kamu. Itu bisa jadi masalah baru sebenarnya. Jadi ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah maafin saya udah nuduh dia ya Allah, gitu ya. Kecuali kalau sudah berdampak kita memfitnahnya, udah banyak orang yang dari lisan kita, misalnya orang tahu dari lisan kita nih dia nih, maka kita perlu memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Udah ternyata dia bukan dia. Nah itu kita untuk mengislahkan, memperbaiki nama dia. Tapi kalau cuma hanya sekedar berprasangka, ternyata enggak, istighfar ya Allah, mohon ampun ya Allah, maafin saya ya Allah, hati saya kotor kemarin ya Allah, maafin saya ya Allah, gitu. Itu satu. Jadi mohon ampun aja, ya, nggak usah kita ngomong sama orangnya. Kecuali tadi kalau sudah namanya sudah tercemar sebab lisan kita, maka kita harus memperbaiki nama dia kepada orang yang kita ajak bicara, gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang namanya berprasangka buruk itu emang setan kerjaannya. Maka kalau udah ada nih prasangka kita memang dia kayak gini, dia istighfar, tepis aja. Dan bukan ranah kita untuk menentukan dia baik ataupun enggak. Kalaupun dia melakukan sebuah kejahilan, dia melakukan sebuah pengkhianatan, dia akan berlapor, dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Dia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Jadi bukan masuk ranah kita. Tugas kita adalah kita berusaha menjadi orang baik buat siapapun, dan kita tidak boleh menilai orang lain. Jadi tugas kita adalah ketika hati datang rasa jelek, negatif tinggi, ya, maka perbanyak istighfar. Istighfar aja jadi obat kita. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena kalau kita menuduh orang yang tidak melakukan kejahatan, maka kita termasuk orang yang memiliki dosa yang besar. Ya, jadi jawaban yang kedua adalah udah perbanyak istighfar dan palingkan, alihkan. Kita melihat orang itu menuduh negatif karena dia mungkin di mata kita negatif, tapi kita palingkan dia melakukan sebuah kebaikan yang kita mungkin nggak tahu. Jadi tetap selalu berusaha untuk positive thinking.
Cara yang paling gampang istighfar dan palingkan wajah kita. Jangan fokus kepada kelebihannya, fokuslah kepada jangan fokus kepada kekurangannya, fokuslah kepada kelebihannya. Meskipun ada orang yang memang sudah benar-benar tertuduh, bukan benar-benar tertuduh, benar-benar menjadi pelaku misalnya. Ternyata memang dia yang mencuri misalnya gitu ya. Sekalipun dia memang benar-benar pencuri misalnya, keesokan harinya kita tidak bisa menilai dia memang pencuri, karena bisa jadi dia berubah, bisa jadi dia khilaf, bisa jadi bertobat. Jangan menuduh dia pencuri selamanya, bisa jadi dia melakukan hal itu dalam keadaan khilaf. Jangan sampai menuduh, jangan sampai menjadikan bahwa dia selamanya sebagai pencuri. Khawatirnya Allah balik semua keadaan kepada kita ya. Jadi baik sangka aja, sehingga yang baik pun akan kita dapat ya. Allah a'lam gitu ya. Bismillah. Pokoknya istighfar aja, mohon ampun gitu. Emang kadang-kadang setan suka masuk ke dalam hati yang gelisah, hati yang lemah. Tapi karena kita sering baca Quran, kita sering zikir, kita sering istighfar, kita sering sholat sunnah, insya Allah setan akan semakin menjauh. Baik. Boleh saya jawab singkat? Boleh. Silakan Bu, satu orang lagi tadi. Boleh. Yang di tengah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan saya tanyakan terus saja, apakah ada ayat atau surat spesifik di Al-Quran yang terputus ya. Yang spesifik tentang apakah ada ayat atau surat di Al-Quran yang spesifik untuk membuat hati kita tenang, Ustazah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, kalau spesifik tentang untuk ketenangan hati, yang tadi saya sudah bacakan surat Ar-Ra'd ya, itu ayat ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Ya, ketika orang-orang yang beriman itu dia akan mendapatkan ketentraman dalam hatinya. Caranya gimana? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang beriman itu dia akan menemukan ketenangan dalam hatinya. Jadi orang beriman. Apa makna iman? Iman itu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alal raqa wa narqa bil qada. Iman itu sabar kalau mendapatkan ujian, syukur kalau mendapatkan nikmat, ridho dengan ketentuan Allah. Kalau ada orang beriman, tanda-tanda dia akan mudah menemui ketenangan. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan itu bisa dapat dengan cara bizikrillah, dengan cara berzikir kepada Allah. Jadi ketenangan itu memang sudah Allah janjikan buat orang beriman. Orang beriman itu harusnya gak usah gelisah. Kenapa? Kalau sesuatu yang nikmat buat dia, pasti dia syukuri. Kalau sesuatu yang gak enak dia terima, dia sabar. Ya, jadi orang beriman itu harusnya udah gak usah gelisah lagi, gak harus bimbang lagi, gak harus cemas lagi. Kenapa? Yang baik dia syukurin, yang gak baik dia sabarin. Hakikat nanti ketika dia sabar akan Allah ganti dengan pengampunan dosa atau pengangkat derajat. Jadi semuanya baik. Bagi orang mukmin, nikmat baik, ujian pun juga baik. Gimana sih Ustazah, ujian masa baik? Iya, karena ketika ujian diterima dengan penuh kesabaran, maka kesabaran itu akan menjadikan penghapusan dosa-dosa dia. Bukankah itu juga baik? Ya. Cuma caranya gimana? Kadang-kadang kalau lagi ngalamin ujian kan suka gelisah. Itu bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, jadi ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka jiwa akan menjadi tenang. Dan jamaah sekalian, di antara doa, itu yang pertama, doa yang bisa kita baca, dan ini juga di dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu boleh dibaca.
Atau al-nasyrah, al-insyirah. Apa ayatnya? Al-insyirah. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi, terus wa rafa'na, terus fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al, dua kali Allah menyebutkan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Al-insyirah sebagai ayat, sebagai surat dan ayat yang dimana menjadi penjelas buat hati kita bahwa ketika ada kecemasan, ada kesulitan, maka setelah kesulitan pasti akan Allah berikan jalan keluarnya. Makanya para ulama itu menganjurkan kalau kita lagi gelisah hati, sholat sunnah bacaannya al-insyirah. Kalau kita lagi gelisah, punya banyak masalah, di dalam sholat perbanyak baca surat al-insyirah supaya kita yakin, semakin yakin, dan gak usah gelisah lagi, gak usah cemas lagi. Setiap masalah pasti akan Allah kirimkan jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Ada lagi? Cukup ya? Itu dia. Sebenarnya banyak, tapi itu diantaranya ya. Baik. Saja boleh bertanya. Surat al-insyirah itu saya pernah dengar. Nah kita soalnya ya boleh, apalagi doa dari seorang ibu buat anak-anaknya di dalam hati sambil tangan kita alam nasyrah atau sadrak supaya tenang, atau di ubun-ubunnya anak-anak kita boleh supaya dia lebih tenang lagi. Kita sampaikan kepada anak kita, nah kamu kalau mau ujian baca alam nasyrah ya nak ya. Nah kemudian boleh sama suami, kalau suami kita mau rapat, suami kita lagi mau menghadapi masalah kemudian dia gelisah, ayah perbanyak baca alam nasyrah. Anak kita mau ujian, perbanyak baca alam nasyrah. Supaya apa? Supaya hati tenang, hilang dari cemas, dan insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuknya. Ya, baik, Allahu a'lam. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah selesai kajian kita pada pagi hari ini, menghilangkan kecemasan ya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman tidak ada sifat cemas. Ketika dihentakkan pertama dia kecewa, dia sedih ya, kemudian dia kaget, itu wajar, tapi jangan lama-lama, karena dia tahu kegelisahan yang berlama-lama akan membuat dia terpuruk. Kesedihan yang berlama-lama, kekecewaan yang berlama-lama itu akan membuat hati dia sakit dan dia nggak bisa move on dan nggak bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Insya Allah dengan dia move on, dengan dia yakin Allah bersama dia, maka setiap kesulitan dia yakin pasti akan datang segala macam solusi, sehingga mau kapanpun apapun masalahnya tidak tinggalkan Allah, Allah pun akan memberikan jawaban yang terbaik ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana ababal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani al khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana wa qdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim masyawatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama ataitana. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sebagai perempuan-perempuan, sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri yang insya Allah senantiasa mendapatkan ketenangan dalam hati kita, zahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.